Hari ini kita bicara tentang economic rotation. Jadi kenapa nggak rotasi sektoral aja, sektor rotation? Karena kita ingin, bukan kita ingin, saya ingin kita tuh mulai itu dari yang besarnya dulu gitu. Ya, kadang-kadang orang langsung bicara tentang sektor rotation, tapi kita lupa tentang economic rotationnya. Jadi yang besarnya dulu big cycle ya. Jadi kita bicara tentang economic cycle. Siklus ekonomi itu terbagi jadi dua sih sebenarnya tuh ya. Dua hal, ada siklus besar ya, siklus panjang dan siklus pendek gitu ya. Nah, kebanyakan orang yang fokusnya hanya ke siklus pendek. Nah, kita bicarakan malam ini juga ada siklus panjangnya. Oke, kita mulai masuk nih ke materinya. Apa ini? Nah, nah, eh, nanti kalau ada pertanyaan mas silakan di kolom chat atau langsung open mic juga, no problem lah gitu ya, kita santai aja lah gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ini, jadi siklus bisnis itu tuh, sebuah bisnis atau economic cycle itu tuh kita ada 4 bagian besar lah kita bisa sebutkan. Ini berlaku juga untuk economic cycle ya. Jadi negara pun juga, ekonomi itu kan paling ke negara ya, bukan bisnis saja ya. Itu pasti ada 4 fase. 4 fase itu dari mulai early phase ya, early phase di sini. Nah, early phase di sini artinya tuh di saat lagi posisinya tuh ekonomi mulai pulih ya, pulih. Biasanya tuh kredit mulai longgar. Kuncinya tuh di sini, kata kuncinya kredit mulai longgar. Perbankan udah mulai kucurkan dana lebih agresif. Ya, artinya ini pertanda baik untuk apa namanya tuh, untuk bisnis, untuk ekonomi suatu negara, karena salah satu pendorong untuk ekonomi itu adalah kredit yang longgar. Bisnis banyak mulai ekspansi. Kredit consumer juga cenderung longgar. Biasanya tuh orang banyak konsumsi juga. Ya, bisnis berkembang, semua terasa mulai bertumbuh, mulai bagus. Nah, ini ciri-ciri di early phase. Biasanya dari suku bunga rendah, terus kondisi kreditnya longgar, ekspansi, terus pertumbuhan penjualnya makin cepat, dan laba pun akhirnya tinggi. Nah, itu kan ciri-ciri kita ngomongin tentang early phase ya. Lalu kita masuk ke mid phase ya. Mid phase di sini, ini fase terpanjang biasanya tuh. Jadi setiap fase ini nilai tahunnya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman jangan menganggap semua fase ini sama. Dan sudah pasti berapa tahun, tidak, belum tentu. Tapi biasanya nanti saya akan berikan clue-nya. Siklus pendek tuh berapa tahun, siklus panjang tuh berapa tahun. Nah, itu bisa biasanya tuh ya kita belajar dari yang sudah-sudah. Nah, di mid phase itu terpanjang, fase terpanjang dari siklus bisnis biasanya di sini tuh ini kenceng banget kondisinya tuh, perusahaannya pertumbuhan kreditnya udah kuat banget, dan eh, profit semua tuh sehat, tumbuh sehat banget gitu ya. Nah, tapi suku bunga itu sudah mulai tidak turun lagi, tapi cenderung flat, netral flat gitu. Misalkan contoh udah turun sampai ke misalnya 3% misalkan, atau ke 2%, kalau kalau the Fed misalnya turun ke 2% atau 1% atau berapapun ya angkanya, itu nggak turun lagi. Cenderungnya stagnan, udah mulai stagnan. Nah, biasanya kalau ngomongin tentang suku bunga sudah mulai stagnan seperti itu apa namanya tuh, ya dia agak keganggu saya. Nah, biasanya kalau udah mulai stagnan seperti itu, eh bentar ya, sorry agak keganggu saya ini dulu. Oke. Nah, udah mulai stagnan seperti itu, penjualan dan persediaan tuh mulai sudah mencapai, ibaratnya tuh pertumbuhannya tuh kuat, tapi growth-nya sudah mulai agak berkurang. Ya, di fase ini biasanya tuh kalau ciri-cirinya tuh dulu di early phase biasanya tuh sedikit daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan tuh wah banyak gitu. Orang tuh pengen pengen pengen, sedangkan stok tidak mencukupi gitu kan. Persediaan tuh tidak mencukupi gitu. Nah, kalau di fase recovery udah expansion gitu ya, udah ininya, biasanya tuh udah mulai seimbang tuh di sininya ciri-cirinya. Jadi ini jadi clue juga ya buat teman-teman kalau ngelihat laporan keuangan lihat ini. Coba lihat nih rata-rata persediaannya tuh mereka cycle-nya dulu-dulu itu seperti apa, gimana. Nah, ini juga jadi gambaran buat teman-teman, oh si perusahaan ini sedang berada di fase yang apa gitu ya. Lalu late phase di sini tuh fase yang udah ekonominya tuh udah saking panasnya.
Ya, di saking panasnya ini ditandai biasanya tuh dengan inflasi yang makin meninggi, itu satu. Ya, suku bunga yang tadinya sudah netral tuh mulai naik, ya. Terus karena makanya begitu suku bunga naik, pengetatan kreditnya makin ketat, ya. Tingkat ekonominya mulai melambat karena kreditnya makin ketat. Penjualannya turun, otomatis kelaba dan persediaan otomatis meningkat. Stok barang jadi banyak, banjir gitu kalau kita ngomongin. Ya, nah ini ciri-ciri late phase kalau kita ngomongin. Nah, lalu yang kedenya kita masuk ke resesi. Resesi di sini jelas ya ekonomi sudah kontraksi, aktivitasnya ya di sini tuh suku bunga tinggi, harga obligasi cenderung udah naik gitu ya. Kreditnya langka karena semua masuk ke obligasi ya. Penjualan turun tajam, laba perusahaan turun, persediaan turunnya udah turun tajam ya. Persediaan mencari titik keseimbangan baru di bawah. Jadi yang tadinya di late phase itu persediaannya meninggi, di recession itu mulai cari titik keseimbangan lagi tapi di level bawah. Kalau tadi keseimbangannya di level atas, kalau yang ini di level bawah. Nah, jadi indikator sebenarnya itu salah satu kalau kita melihat siklus sebuah perusahaan gitu ya, itu salah satunya itu bisa dicek juga dengan persediaan, selain dengan kita ngomongin tentang ekspansi atau kreditnya, selain dengan penjualannya menurun atau meningkat, apa menurun atau meningkat betul, ya. Nah, bisa di indikatornya yang berikutnya itu di persediaan. Kalau persediaannya tinggi, hati-hati. Naiknya, growth-nya tuh ternyata lebih tinggi daripada penjualannya. Oh, itu udah indikator, kita harus cek. Ya. Lalu inflasinya juga rendah, mulai rendah. Yang tadinya di late phase itu kan udah mulai tinggi gitu ya. Ini inflasinya udah mulai rendah, suku bunga mulai turun. Sorry, begitu suku bunganya tinggi, labanya udah mulai turun, persediaan tadi udah ini, akhirnya mulai masuk ke inflasi rendah, suku bunga mulai diturunkan lagi dan bersiap untuk ke pemulihan selanjutnya yaitu balik ke early phase tadi. Oke? Ya, kalau ada yang mau bertanya atau diskusi, monggo ya. Ini mungkin sambil nyantai aja ya. Nggak perlu harus nunggu materinya beres, tapi ini saya akan lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Atau bisa chat juga. Nah, teman-teman udah paham ya, ini standar sih, standar siklus bisnis ya pada umumnya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini apa sih yang mempengaruhi siklus bisnis? Ada tiga hal sebenarnya itu yang mempengaruhi tiga hal dasar ya. Teman-teman biar tahu. Yang pertama jelas dari permintaan. Ya, kalau Keynes ngomongnya sih di permintaan. Jadi artinya kalau permintaannya semakin tinggi, tadi kan mempengaruhi kalau persediaannya kurang, otomatis kan. Jadi kalau kita ngomongin harga barang akan naik, permintaan akan naik gitu kan. Penjual bagus gitu. Nah, jadi permintaan ini pengaruh. Jadi kalau semakin sedikit yang minta barang, otomatis harga makin turun, ekonomi juga makin turun, kan kurang lebih seperti itu. Jadi dengan demand dan supply dan demand, terutama fokusnya di demand-nya, yaitu Keynes. Nah, lalu ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini salah satunya suku bunga. Nah, dua-duanya ini salah satunya tuh akan berujung pada apa sebenarnya tuh? Pada berujung pada kredit. Jadi sebenarnya tuh yang mempengaruhi sebagian besar siklus, kalau saya boleh simpulkan, itu sebenarnya tuh utamanya itu di kredit. Ya, jadi kalau kreditnya kenceng, siklus bisnisnya itu akan bagus. Berarti kan masuk ke early phase, lalu akan ujungnya tuh di late phase. Ya, kurang lebih. Kalau kreditnya sedikit, dia akan masuk ke recession, kan akan masuk ke turun gitu kan, ekonomi yang slow down dan turun dan sampai ke recession. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi apa sih yang mempengaruhi siklus bisnis? Kalau saya sebenarnya tuh dua faktor ini juga mempengaruhi ke kredit. Kebijakan moneter kan ke suku bunga. Suku bunga tinggi, kebanyakan orang mau taruh ke deposito atau obligasi. Mereka nggak mau ngucurin kredit. Kreditnya susah. Betul nggak? Jadi akan mempengaruhi ke kredit. Permintaannya sedikit, ya kredit juga kan akan berkurang. Sekarang nggak langsung ya, gitu kan. Tapi kalau permintaan banyak, orang berani ekspansi. Nah, kurang lebih jadi mempengaruhi juga kredit. Jadi kesimpulannya, kalau saya memikirkan siklus itu sebenarnya tergantung dengan kredit. Makanya Ray Dalio mengatakan ada dua siklus besar karena dipengaruhi oleh kredit. Dia bilang tuh, ya teman-teman supaya tahu kan ini yang di sini tuh yang hitam ini adalah siklus besar. Ya, makanya dinamakan long term debt cycle. Artinya siklus besar, siklus hutang jangka panjang. Kurang lebih seperti itu.
Nah, sedangkan yang pendek, yang ini, yang zigzag seperti ini adalah short term debt cycle. Ya, siklus jangka pendek. Hutangnya jangka pendek gitu. Nah, ekonomi suatu negara ya itu dipengaruhi, bahkan bisnis juga sebenarnya itu ada namanya dua hal ini ya. Tapi kalau kita melihatnya negara, kita juga bisa melihat bahwa ada namanya short term debt cycle dan long term debt cycle. Nah, ini yang jadi mempengaruhi kita punya pandangan ya ke depannya strategi kita seperti apa. Nah, di fase ngomongin tentang long term debt cycle ya. Nah, ini ada istilah itu leveraging. Artinya secara umum, biarpun short termnya dia ada fluktuasi ya, harus ada yang dibayar dan jangka pendek gitu ya. Nah, secara overall ini tuh akan terus ekspansi secara kredit. Jadi kredit tuh akan naik terus gitu. Nah, makanya dia bullishnya tuh untuk jangka panjang. Ya, berapa lama? Bisa sampai 50 tahun untuk leveragingnya aja. Sedangkan dia akan masuk ke depression karena kenapa? Karena namanya hutang itu harus dibayar. Hutang itu harus nggak mungkin nambah terus sampai suatu titik dia nggak mungkin bisa bayar lagi. Contohnya kenapa? Seperti ginilah kayak manusia gitu kan. Manusia punya bisnis. Dia pengen ekspansi. Bisa dapat hutang nggak? Bisa dapat hutang. Dia akan menggadaikan asetnya. Dia akan apapun caranya, istilahnya tuh dia ada kolateral, dia punya kolateral, baik itu berupa aset yang intangible maupun non intangible, dia masukkan ke dalam bank misalkan, singkat cerita dia tuh dapat namanya itu kredit. Nah, kredit itu kan nggak akan dibayar. Kapan dia nggak bisa bayar? Saat pengeluaran dia nggak mampu bayar bunga, itu satu. Terus kedua, di saat dia tidak bisa meminjam lagi untuk menutupi hutang. Ya, kan jadi ada, saya ulangi lagi. Yang pertama, di saat misalkan kita anggap manusia nih, manusia kan pinjam kredit nih, misalkan anggaplah 1 miliar. 1 miliar ini kan ada bunga, misalkan anggaplah 100 juta setahun, itu bunganya. Nah, 100 juta setahun ini, kalau kita ibaratnya bisnis, 1 M itu kita jadikan bisnis, misalkan usaha apa, lalu kita selama bisnisnya bagus, kita bisa bayar tuh bunga 100 juta setahun. Ya, nah anggaplah bisnisnya jelek, oh nggak bisa bayar nih. Yang terjadi apa? Kita meminjam lagi hutang untuk menutupi bunga. Kebayang ya? Jadi kita ngambil lagi misalkan ambil 500 juta lagi buat nanti bayar ke 100 jutanya buat ini, buat nutupi selama 5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu gitu bayangannya. Makin lama kan makin, kalau kitanya defisit terus, kitanya nggak bisa menghasilkan, akhirnya yang terjadi apa? Hutang itu makin menumpuk, menumpuk, menumpuk sampai suatu titik aset kitanya tidak mencukupi lagi dan kitanya udah sampai stuck, bangkrut. Ya, nah itu yang terjadi saat ini di Amerika. Nah, saya akan ceritakan ya, salah satunya kenapa long term debt cycle ini menjadi gambaran buat kita, oh kondisi Amerika saat ini seperti itu. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Jadi balik lagi sama sih, kita jadi ngebayangin kredit itu akan mempengaruhi siklus sebuah ekonomi, ada namanya long term, ada namanya itu yang short term gitu kan ya. Nah, ini akan dipengaruhi. Long term ini kita akan punya view untuk lebih jangka panjang. Nah, fase depression ini biasanya 2-3 tahun dan dia pulihnya tuh kurang lebih 7-10 tahun gitu ya untuk sampai ke fase produktivitas. Oke? Nah, kalau short term berapa lama? Biasanya short term itu ini bukan 5 tapi 4-6 tahun yang setahu saya ya. Sedangkan long term debt cycle berarti sekitar 60-100 tahun.